Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Kasmuri selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum hitobah, dan yang saya sayangi teman-temanku dan rekan-rekanku sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Ilahi Robbi yang mana telah memberikan nikmat syafaat hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita diberikan sehat jasmani, sehat rohani, dan lainnya. Sholawat beserta salam tak lupa kami haturkan, kami junjungkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini sampai sekarang ini. Ya baik, di sini Nova akan memberikan sedikit khutbah mengenai hal-hal yang membatalkan amal. Di sini saya akan menjelaskan apa saja sih hal-hal yang membatalkan amal, yaitu ada syirik. Syirik di sini syirik dibagi menjadi dua, ada syirik yang besar maupun syirik yang kecil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, La in asyrakta la yahbatanna amalaka, yang artinya jika kamu berbuat syirik maka Allah akan bataskan amalanmu, dalam surat Az-Zumar ayat 65. Maka dari itu, saudaraku sekalian, orang yang berbuat syirik seperti orang yang sujud kepada patung, orang yang membuat persembahan kepada laut dan para jin dan sebagainya. Semua itu adalah syirik yang bisa membatalkan dan menghabiskan menghabiskan amalan-amalan kita. Adapun syirik yang kecil yaitu contohnya seperti riya. Misalnya, kita sholat tapi ingin dipuji orang, sebagaimana firman Allah, yakumur rajulu yusolli fayuzayyina sholatahu lima yara min nadharir rajulin, yang artinya ada orang yang berdiri sholat lalu ia perbagus sholatnya karena rupanya yang memperhatikan dirinya, karena ada seseorang yang memperhatikan dirinya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi. Maka saat kita bersedekah, kita ingin disebut sebagai orang yang dermawan. Saat itu dan pada saat kita menuntut ilmu, kita ingin disebut sebagai ulama-ulama besar. Saat kita melakukan kebaikan-kebaikan, kita ingin diharapkan pujian oleh manusia. Rasulullah SAW mengatakan bahwa ada tiga perkara yang pertama kali dilemparkan di dalam neraka. Yang pertama itu orang yang alim dan qori. Yang kedua, orang yang berjihad dan mati syahid. Yang ketiga, orang yang dermawan atau orang yang berinfak. Kemudian ada sedikit cerita, dipanggillah orang yang alim, dan Allah bertanya, apa amalanmu? Maka si alim dan si qori tersebut menjawab, pada zaman dahulu, pada kehidupan di dunia, aku menuntut ilmu karena engkau, dan aku membaca Al-Quran karena engkau. Maka Allah berfirman,
kamu dusta. Kamu dahulu menuntut ilmu karena ingin disebut sebagai ulama besar, karena ingin disebut sebagai qori, dan kamu sudah mendapatkan sebutan itu. Lalu kemudian diseretlah dia ke dalam neraka tersebut. Bayangkan saudaraku sekalian, maka dari itu hati-hatilah sebelum kita beramal, pikirkanlah terlebih dahulu, koreksi terlebih dahulu hati kita, amalan-amalan kita. Intinya kita sebelum ingin melakukan sesuatu, kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah yang kita amalkan itu benar-benar ikhlas, atau ingin mengharapkan wajah? Apakah amalan yang kita lakukan itu benar-benar ikhlas, ingin mengharapkan wajah Allah, atau ada amalan-amalan sesuatu yang kita harapkan dari pujian manusia? Yang kedua, mengharapkan dunia dari amalan-amalan soleh. Misalnya ada orang yang sholat duha, namun niat utamanya beliau yang sholat duha tersebut adalah agar rezekinya itu diluaskan. Kemudian ada juga orang yang sholat tahajud, tapi niat utama beliau yang sholat tahajud tersebut agar kedudukannya itu bisa naik. Kemudian ada contoh juga, ada orang yang bersedekah, namun niat utama tersebut adalah supaya diganti ke dunianya. Saudaraku sekalian, ini bisa membatalkan amalan-amalan yang soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hud ayat 15-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati ilan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, barang siapa yang menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan amalan-amalan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperolehkan akhirat kecuali neraka, dan layaklah di akhirat itu apa yang mereka usahakan di dunia, dan akan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Surat Al-Hud ayat 15-16. Maka kita sebagai umat muslim janganlah janganlah niat kita itu mengutamakan untuk mengharapkan dunia. Kita bersedekah, tapi niat utama kita supaya diganti di dunia. Terus kita sholat duha, tapi niat utama kita agar diperluas rezekinya. Kemudian kita sholat tahajud agar jabatan kita dinaikkan. Tentu hal itu sangat membahayakan diri kita, saudara-saudaraku sekalian. Maka dari itu, peliharalah peliharalah amalan kita
Jangan sampai kita capek-capek mengamalkan, melakukan, tapi ternyata dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar kata Imam Abu Ibnul Qayyim yang berkata, bukanlah yang terpenting dalam amalan itu, tapi yang terpenting dalam amalan itu adalah menjaga amalan agar jangan sampai dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga amalan-amalan yang sudah kita lakukan, dan semoga Allah selalu memelihara amalan-amalan kita dan amalan-amalan soleh yang kita lakukan. Mungkin cukup sekian khutbah yang bisa saya sampaikan mengenai hal-hal yang bisa membatalkan amalan. Bila ada salah kata itu datangnya dari saya sendiri, dan bila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.